Halo, selamat sore hari Sabtu. Kembali lagi dengan kita-kita yang ada di depan HP-mu. Kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Regen 3.16 FM. Rising Souls for the Kingdom. Yeay, Sabtu-Sabtu sore-sore kita ketemu lagi sama kalian. Sama Anda lagi. Ya ampun, kenapa sih crewmate-ku kayak gini ya ampun. Kenapa sih crewmate-ku kayak gini? Ya kita kan gini banget, gini banget ya kan. Oh Kru, gitu. kru itu kan sekumpulan. Kalau mate daging, sekumpulan daging. Itu meat. bakso. Bukan, crewmate itu ya ini kelompok-kelompok seperti ini, kelompok sosial. Wow. Kelompok sosial. Ya ini bahasa anak SMP SMA banget nih. Oh iya iya. Nah. Kelihatan kan yang udah pernah ngajar anak SMP SMA. Iya iya. Guru PKL Anda. Anak-anak, Oh iya iya. Oke Pak. Anak-anak. Ya, kan tadi udah disapa ya. Saya mau nyapa lagi lupa. Boleh. Udah tua. Iya iya. Kita hari ini Sore-sore gini, Bang Crewmate ini kita seneng loh. Aku kalau hari Sabtu itu bisa ketemu kalian tuh seneng. Jadi kan punya komunitas yang baik. Oh iya benar. Benar-benar bisa mendukung dalam segala hal, aspek-aspek kehidupan. Wah. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin sama anak zaman sekarang ya, kan ada tuh yang namanya anak-anak yang suka K-pop punya room chat sendiri buat yang suka K-pop. Kok ngapain kok? K-pop. Oh K-pop. Ko, itu dia ko. Iya. K-pop. Lanjut. kok ya. Beras berapa? Banyak banget ya, ada K-pop, K-pop. terus mereka punya komunitas-komunitas yang macam-macam nih. Iya, ya. benar. Ada komunitas dance, komunitas seni, komunitas apa Goes. nyanyi kayak gitu. Ya. Ada komunitas apa namanya, pecinta penggerak pariwisata juga ada. Kan Mas Dimas Apa Kota namanya? Batu. Iklan Anda. Tapi kalau misalkan yang namanya komunitas itu kan bisa membawa kita kepada hal yang positif dan juga hal yang negatif kan pastinya. Iya. Kalau misalkan hal yang positif ya pastinya komunitas yang kita bangun adalah komunitas positif. Nah, Tapi coba kalau kita bisa. misalkan kita masuk dalam sebuah komunitas yang buruk, Waduh. malah kan nanti jadinya kita masuk dalam kejamnya dunia ini. Wow. Kejam. Dunia kamu jahat. Sebenarnya bukan dunia yang kejam sih. Terus? Berarti kita salah tempat di situ. Oh, kita salah Karena dia alur. salah di crewmate tadi, salah di apa namanya wadah gitu. Apalagi kalau kita di tempat itu suka namanya umpatan. Atau terus bullying teman. Terus apalagi sampai kita itu dibawa awalnya santai gitu. Ternyata lama-kelamaan kita itu dibawa, mereka itu ini punya apa namanya drugs. Macam-macam. mengarah ke seks bebas, drugs. Iya. Ternyata Rokok, mereka wah. salah satu kelompok kriminalitas. Waduh, serem banget. Tapi bersyukur di sini tampangnya nggak ada yang kriminal. Tampangnya terminal. Ya ampun. Tapi nih ya, Nggak ada. gaya-gaya hidup anak muda zaman sekarang nih ya. Mulai dari yang suka K-pop, Nah. terus habis itu yang bangun tidur melek mata lihat HP. Padahal bangun tidur terus mandi. Nah. Kenapa bangun tidur dicari handphone? Soalnya dia mau ngecek ini Instagram. Iya, baru. Selain itu multitasking yang dibutuhkan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa membawa HP. Oh ya ampun, bawa HP. Iya. Terus Di kamar mandiku nyetel lagu Membersihkan tempat tidurku gitu ya. sambil mandi. berarti aktif banget lah media Iya. sosialnya. Aktif. Dan juga anak zaman sekarang itu kecenderungannya nih ya, suka yang namanya brand-brand luar daripada brand-brand di Indonesia sendiri, brand-brand lokal gitu. Mereka lebih bangga dengan apa yang mereka pakai ini. Wih, luar negeri coy. Iya. Pamer. Bener. Rasanya kalau pakai kaos ini kaos lokal gitu kan. Iya. Gini lah. Iya. Tapi kalau waktu pakai kaos luar negeri, waduh, dadanya itu langsung gini. Membusung gitu ya. Iya, kepalanya itu agak Naik ke atas nih. ke atas, terus Makanya naik itu. motor. Iya. Makanya itu, kenapa orang-orang mudah terjatuh? Kenapa? Sombong. Wih, Kepalanya ke atas, nggak pernah lihat ke bawah. ke bawah. Oh, iya juga ya. Iya. Ingat. Hati-hati. Hati-hati, life is never flat. Jadi bikin nyemil nih rasanya. Kesukaan saya. Bahaya lagi. Kalau anak muda itu mereka akhirnya kan sombong yang dibawa.
mereka seenaknya diri di jalanan. Nah, cocok melanggar peraturan dan tata tertib saat berkendara. Itu Wah. sangat ditemui. Mereka waktu di perempatan mereka nunduk, nggak lihat lampu merah. Justru mereka ini kalau yang sombong ya, Iya. kebanyakan ke atas. Ya, Waktu lampunya hijau gitu kan Hijau. contohnya, nggak jalan. nggak jalan. Ternyata nggak naik motor. Terus cuma lihat Kan doang nggak ini kelihatan. berarti. Iya, nggak kelihatan. Oh, cosplay naik Sombong. motor. Iya. Tapi nggak cuma berkendara aja, Iya. banyak tata tertib yang mereka langgar. Malah itu membuat gengsi. Semakin banyak melanggar, semakin tinggi derajatmu di antara remaja-remaja yang lain. Nah, Oh gitu ya. Sampai semakin ada ini ya peraturan dibuat untuk langgar. Ngapain? Itu loh. Itu yang parah sih. Jadi kayak temen ini, aduh, kamu ngapain naik motor pakai helm? Akhirnya dia nggak pakai helm. Terus yang lain, naik motor pakai celana pendek nggak apa-apa, pakai sandal nggak apa-apa. Akhirnya kelamaan waktu dia pergi nggak bawa motor. Kan udah di dilepas semua. Gak perlu pakai helm, gak perlu pakai masker, lama-lama dia nggak bawa motor udah. Biar aku ikut gaul sama kalian. Ternyata itu adalah pegiat jalan kaki. Down to earth sekali. Tapi itu memang bener. Teman-temannya sekelompok itu seperti kayak gitu. Sering Iya, kayak apalagi singanya sekarang itu ya. Singa. Arema. Macannya. Macan. Macan. Bukan Arema. Macannya sekarang itu, jiwa yang keras itu, bukan di mulut lagi. Oh di mana dong? Jari. Wah, kok Kenapa? bisa? Dunia maya. Oh. Hand ini Iya, dunia maya yang fana sekali itu. lebih baik eksis. Iya, galaknya itu di sosial media daripada di dunia nyata. Iya benar. Wah, kalau kita lihat fotonya, postingannya itu, waduh ya ampun ganteng, cantik, dengan follower 4.591 gitu. Satu ya, ada 91-nya ya. Ada 91-nya, kemarin ada unfollow 5 gitu. Tapi ngomongnya macam-macam di situ. Macem-macem. Selain macem-macem nggak memberkati pastinya. Ya, umpatan malah. Sok-sokan menjadi influencer, tapi Nah, mungkin nggak dia jadi. bisa influence, tapi entah bad atau good, Iya, kita nggak tahu juga. Iya, Tapi iya, kalau di betul dunia nyata, Wah, Iya, di dunia nyata itu beda. iya. Beda. pangling ya. Pangling Darmo ya. Iya. Ada. Anak-anak nggak ada yang tahu itu Angling Darmo. Oke, coba angkatan beliau aja nih. Beliau. Iya ya. Terus harus menikmati semua berkatnya Tuhan. Sekecil apapun gitu loh. Tapi kalau kita fokus tetap Insta Story, pokoknya Yang bagus-bagus gitu. pokoknya dong yang ditampilin bagus-bagus ya. buat konten. Iya, Buat sosial media. Enggak semuanya di sosial media. Iya, semua di demi sosial eksis. mediain, malah kita Wah. kehilangan momen yang berharga. Ya, Betul. benar. Ngomongin soal sosial media juga, ini kalau mungkin sekarang nih ya, Iya. game itu semakin terdepan. Bener. Tugas semakin dilupakan. Dilupakan. Oh sekarang yang semakin terdepan games ya? Iya. Zamanku dulu. Iya. Ya maaf. Ya kan kalau dengerin ya, kalau aku di rumah gitu dengerin adekku kan ngajar ya, kayak Sabtu gitu ngajar. Dia tuh marah ke muridnya, salah sendiri kamu nggak ngumpulin tugas-tugasmu. Jadi, oh sekarang itu anak-anak itu ini ya ngumpulin tugas itu harus diingetin sama gurunya kayak gitu. Bukan kesadaran sendiri Iya, gitu ya. kayaknya harus dinasihatin terus Mau malah juga kayak tadi dinasihatin ya kan. Maunya ngeritik aja. Cuman Iya. kalau dikritik nggak mau. Merasa Iya, dirinya paling hati-hati, benar. hati-hati. Iya. Hati-hati tuh. Megang ini hati di sini. Oh, di situ hati ya. Ada lagi juga misalkan nih pacaran. Wah, ngomongin soal pacaran nih. Wah, menarik. Ngomong pacaran nih ya. Iya. Anak muda. kamu bukan. Oh iya terus. Oh, Ada yang manggil udah ayah bunda, gitu kan. Mereka masih SMP, SMP SMA. gitu. Ya itu kan itu kan udah kelompok-kelompok. pernah kita bahas juga ya Pernah masalah sih, yang tapi muda kan itu apa ya, kelompok-kelompok sosial atau apa tadi, crewmate atau circle-circle yang sebenarnya saat ini benar-benar nyata terjadi saat Iya, sekarang. benar. Bahkan ada menurut survei nih. Nah, seperti tertera dalam data berdasarkan survei Lentera tahun 2015, sebanyak 45% jumlah remaja di Indonesia ini pada usia 13 tahun sampai 19 tahun sudah pernah merokok. 13 sampai 19 mereka itu jadi berarti usia SMP. SMA. Betul, SMP SMA. Mereka udah merokok. Terus juga ada penelitian dari newsdetik.com, di situ disampaikan bahwa usia 13 sampai 17 tahun mereka itu sering melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya.
Ih, jangan di situ. Itu tadi. Yang kekerasan. Ada terlalu keras, maaf. Saat ini tuh nggak hanya kekerasan fisik ya. Jadi mungkin teman-teman taunya kekerasan fisik. Iya, Sekarang iya. itu ada yang namanya kekerasan fisik, ada kekerasan emosional, ada kekerasan seksual. Bahkan kayak kita ngomong, kita ngobrol, terus kita mengungkapkan kata yang nggak baik ke teman kita itu udah termasuk kekerasan emosional. Bisa jadi dia akhirnya Sakit pulang hati sakit gitu hati, semakin nggak apa ya, semakin nggak enak hati, Iya, terus dia iya, merasa, enakan aja. nah, ternyata itu terus menumpuk kayak gitu. Bisa jadi dia punya dendam luar biasa ke temannya gitu. Itu sih. Ngeri sih tapi emang. Iya. Kayak gitu. Saat ini kayak gitu sih, lebih banyaknya. Tapi teman-teman punya pengalaman nggak kayak sharing lah cerita gitu masa angkatannya generasinya. Waktu usia 13 sampai 19. Itu berapa tahun yang lalu kira-kira? 10 tahun yang 10 lalu. tahun. Oh iya. Oke, ada cerita mungkin. Oh siapa? Aku deh. Boleh, coba ya. boleh. Dulu tuh waktu zaman kuliah ya. Saya kuliah di kuliah kebidanan ya. Gimana? Itu kan semua cewek lah pastinya ya. Saya itu baru tahu bahwa ada cewek yang bisa sampai dugem. Itu ketika saya di asrama. Oh, padahal di asrama. Iya, di asrama. Jadi di asrama saya itu ada jatah 2 minggu sekali buat bisa pulang. Teman saya ini nggak ngambil jatah itu buat pulang, tapi tetap stay di asrama. Nah, pas saya lihat, kok anak ini kan ada jam jaga malamnya ya, sampai jam 9 gitu. Kalau udah jam 9, kita tutup pintu asramanya. Gerbang asrama udah ditutup semua. Pastinya kan yang namanya murid asrama juga udah di kamarnya masing-masing kan. Nah, anak ini kok tiba-tiba kamar saya itu kan di pinggirnya jalan raya ya. Jadi kalau misalkan ya kedengeran lah pastinya. kedengeran ya. Dan kalau misalkan ya namanya anak-anak asrama, kalau misalnya sekamar kan saya berempat ya, pastinya gosip dan lain sebagainya ya. Waduh. Dan waktu itu kita lihat di Instagram, loh kok dia Nggak pulang. posting foto di tempat yang remang-remang gelap kayak gitu. Waduh, saya baru tahu kalau misalkan, wah ternyata anak bidan juga ada yang bisa dugem-dugem kayak begini ya. Nah, ternyata kita nggak bisa inilah apa namanya? Langsung melarang gitu. Bukan, maksudnya Menilai dari menilai. covernya aja Menjudge. gitu. menilai dari covernya, Iya benar-benar. latar belakangnya. Dan itu tuh benar-benar yang kaget banget gitu. Syok ya? Wah, Waduh. karena ya baru transisi antara SMA dan kuliah. kuliah. Terus habis itu lihat fenomena kayak gitu tuh rasanya kayak, hah? Kok gitu Beneran sih? tah Nah, gitu. Ada ternyata- anak kayak gini loh. ternyata ada ya. Dan cewek loh gitu tuh. Wow, gitu. Kalau Theo? Ada sih. Ada. Banyak. Oh iya. Oh iya. Kalau di rentan 13 sampai 15 gitu. Ya, heeh. Dari 13 sampai 15 itu masih ada beberapa momen kan masih SMP ini masih fisik itu masih ada. Oh. Pertama waktu istirahat, misalnya waktu istirahat main sepak bola nggak terima senggolan gitu. Pulangnya Oh iya betul. pulangnya habis pasti. habis. Pasti kancingnya itu Uangnya sisa 2 gitu kan pasti. Iya. Ya bener Berantem, juga ya. berantem. Berarti Iya. sama main juga. fisik. Senggol dikit udah langsung. Oh, iya. Waduh. Itu jiwa muda meledak-ledak ya. Waduh. Iya, sama aja sih kalau aku dulu SMP, SMA kayak gitu. SMP sih yo. SMP Jadi, ya? iya, jadi kayak punya geng cowok-cowok gitu, terus kita nggak suka sama salah satu orang. Bah. Ya langsung aja kita tawuran, kita hajar bareng-bareng. Itu sekelompok langsung maju gitu berarti. Iya. Dia satu orang yang dihajar dan Wah. aku ikutan waktu itu. Ikutan dihajar atau di Ikutan menghajar. Pertamanya aku dihajar, terus aku laporin ke teman-temanku, aku dihajar, Rek. Langsung akhirnya Menghajar juga. iya. Itu aduh jangan dicontoh lah, jangan itu. Saya menyesal. Iya. Kenapa kehidupan saya seperti itu? Itu gitu. resikonya besar loh. Coba waktu kita misalnya yang pelakunya, Iya. ternyata korbannya ini punya tiba-tiba membekas nih kejadian itu, misalnya sampai fisiknya. Adalah sampai akhirnya sampai sakit, gegar otak ataupun sampai meninggal kan juga Iya, ada. Itu kan itu kasihan. resiko besar sama Resiko. traumanya itu loh. Iya, Itu iya, traumanya, benar, trauma. Aku trauma sih serius. Jadi yang waktu itu yang mukul aku dan kita kerok itu sampai sekarang berteman baik loh. Sering ketemu. Dan waktu aku inget maksudnya ketemu itu, aduh kenapa ya aku dulu punya memori yang sampai kayak gitu. Nah, itu loh. Memori itu yang akhirnya membuat apa ya, komunikasi antar teman itu nggak enak sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman apa ya, jangan contoh lah. Iya benar. Dicontoh kayak hidupnya yang
bagus-bagus saja ya. Bagus-bagus aja. Kita cuma sharing aja pengalaman Sharing. yang kita punya. Iya. Jadi sama seperti yang dirasain sama Mas Putra atau Theo atau teman-teman yang lain Iya. juga. Yang namanya kekerasan tuh nggak cuman dalam fisik saja. Secara mental pun teman-teman juga bisa merasakannya. Benar. Dan gaya hidup yang sudah kita jelaskan tadi, mungkin ada yang pernah lihat temennya kayak gitu ataupun pernah mengalami hal seperti itu juga. Nah, apalagi kita kehidupannya akan terus berjalan. Terus tiba-tiba waktu kita besar, ternyata kita malah pekerjaan di tempatnya dia. Iya. Nah. Atau dia ternyata yang orang satu-satunya yang bisa membantu kita. Nah, itu. Nah itu sih. Jadi akan terus berjalan seperti itu. Mungkin memori-memori yang baik, tapi seperti apa memori-memori yang baik yang boleh kita tularkan ke teman-teman? Nah, itu masih ada loh. Tapi Aku mau cerita sekarang aja. oh, jangan, tahan Sekarang tahan dong. Tabung dulu ini udah gerak-gerak nih. Gerak-gerak nih, goyang nih. Goyang nih. Oke. Tahan dulu, tabung dulu. Enggak, aku ini ada firman nih. Jadi Oke, kita akan kembali lagi. Tahan dulu dong. Dikit aja. Dikit aja, boleh. ya udahlah. Nanti dulu, ya kan. Nah, teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan, pantengin terus. Di Element Radio, El Radio, Region 3.16 FM. Sing Soul for the Kingdom. Halo teman-teman. Halo. Kaku sekali ya saya kakak-kakak pramuka ya. Yang rileks aja deh. Semangat Mas Ian, masih semangat? Masih. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Bosan di rumah? Bosan banget. Bosan. Ya itu harus dilawan ya. Kita harus bisa bersahabat dengan bosan. Enak, teman-teman sekarang sekolahnya masih online ya? Iya. Online. Oke. Sekolahnya sambil pelajaran, sambil rebahan apa gimana teman-teman? Sambil rebahan. Oke, pinter. Gara-gara pandemi ini teman-teman bisa multitasking ya, bisa sekolah sambil meraih mimpi. Waduh, pelanggaran itu namanya Mas Theo. Oh iya. Menuju puncak ya, gemilang cahaya. Kamu mau tanya nih teman-teman nih kalau di sekolah nih ya, itu tipikal orang yang punya banyak teman atau sedikit aja deh, yang penting berkualitas. Wah, kayak gitu. Ini aku pengen dengar dari Iren dulu deh kayaknya. Gimana Ren? Kalau aku temenan sama semua orang. Cuman kalau kumpul-kumpul ya tetap kebanyakan sama geng-geng ini aja. Cuman kalau mau berteman ya semua orang pasti berteman. Tuh. Iya. Ini jangan-jangan gengnya semua ini ya? Iya. Oh, ini saya pernah dicegat Mbak Yeni di perempatan ya. Oh enggak ya, beda. Bukan geng ini berarti ya. Itu geng Nero kebetulan. Ini pemimpinnya di sini nih. Kalau Tirza gimana Tir? Mana ya? Ya hampir sama sih kayak Iren gitu. Ya kalau dibilang punya temen, punya gitu kan, kayak ya banyak teman sekolah gitu, masih kalau pas pandemi gini kontak-kontakan gitu. Terus ya itu setelah kayak pas ketemu langsung gitu kayak canggung gitu. Kayak canggung mau ngomong apa gitu ya berarti ya Tir ya. Nah kalau apa Vin ya apa Vin? Iya gitu, jadi semua kayak merasa asing, gak kenal. Waduh, merasa asing gak kenal. Karena ini paling ya, karena terlalu banyak online kayaknya ya. Jadi jarang intensitas ketemunya lagi sedikit gitu ya berarti ya. Tapi teman-teman, nah ini kalau di gengnya yang ada di Zoom ini kan pastinya baik-baik ya orangnya ya kan. Pastinya geng-geng yang baik. Makasih ya. Mas Adi, makasih. Geng lain ya, bukan geng garasi ya, geng lain. Tapi teman-teman pernah nggak sih, ataupun kalau teman-teman yang di sekolah ya, mungkin mengingat masa-masa di sekolah, masa-masa indah di sekolah, ada nggak sih teman-teman kalian yang, waduh ini kayaknya temennya ini ngelakuin hal yang nggak baik deh kayaknya gitu. Punya nggak pengalaman kayak gitu? Punya temen yang punya kebiasaan buruk nggak kira-kira teman-teman?
itu Yovin atau Iren atau Tirsa punya nggak kalau yang di sekolah gitu kira-kira? Yovin nih yang Cam. menjawab nih. Yovin. Kalau dilihat dari teman-teman waktu masih sekolah dulu, terutama masuk SMA itu banyak sih kalau lihat temen yang kayak merasa dia itu salah gitu loh, kayak masuk ke toxic relationship gitu. Tapi kalau sekarang itu gimana ya? Mau dibilang tahu temennya itu ke arah yang baik atau buruk itu dibilang nggak tahu ya, memang nggak tahu. Soalnya kan juga intensitasnya jadi jarang, intensitas ketemu itu jarang banget. Terus kalau misalkan sekalipun kita chat di media sosial apapun itu nggak tiap hari gitu chatnya. Jadi cuma kalau kadang ada tugas. Bahkan teman dekatku pun ini yang satu geng di Zoom ini jarang banget chat. Jadi kayak balik lagi kayak jadi orang asing gitu, gak tahu, jadi kayak canggung, kayak sungkan gitu, gak tahu, gak kenal. Tapi kalau misalkan saya sudah berhasil nyimpulin tadi ya, sedikit nih dari teman-teman semuanya, mungkin banyak yang mengalami kesusahan ya di masa pandemi ini, maksudnya kesusahan dalam hal bersosialisasi sama teman-teman ya. Kira-kira nih, di antara ketiga teman-teman ini ada nggak sih yang punya kerinduan mungkin ya, atau punya kepingin itu bisa kumpul-kumpul lagi walaupun di masa pandemi ini, tapi cukup dengan bertanya kabar. Seenggaknya kalian tahu nih kabarnya Iren kayak gimana, kabarnya Tirsa kayak gimana, kabarnya Yovin kayak gimana gitu. Ada, pasti ada, karena kan kalau di sekolah tiap-tiap hari ketemu, tiap-tiap hari kumpul, tiap-tiap hari ngomong, bercanda. Sedangkan sekarang ya gak bisa seenaknya langsung ketemu atau ngapain atau bercanda gitu. Jadi ya kangen juga kalau mau kumpul-kumpul gitu. Nah, saya salfok sama teman saya ini ada yang nangis dengar cerita kalian. Kenapa Mas Theo? Coba ngomong Mas Theo. Ya terharu gitu loh. Ini sangat nyata itu loh. Ya ampun. Lanjut. Kayaknya sih bukan cuma teman-teman yang di sini aja yang ngerasain ya. Tentunya kita pun juga merasakan hal yang sama gitu loh. Tapi nih ya, kalau misalkan saya mau nanya sama teman-teman, pernah nggak sih kalian itu punya yang namanya teman, tapi itu kayak cuma memanfaatkan kalian dengan kebaikan yang kalian punya gitu? Nggak usah pura-pura mikir gitu loh, nggak usah pura-pura mikir, langsung dijawab aja. Nggak usah sebut merek, cuma pernah atau enggak, atau kamu bisa mau cerita pengalamannya apa ya boleh, monggo. Nah, yang jelas sih pernah kalau dari aku pribadi. Kenapa sih ya? Aku mikirnya gini, kalau dia memanfaatkan diriku, misalnya kebaikanku, berarti kan hidupku bermanfaat gitu buat orang yang lain. Jadi aku ambil positifnya aja. Terus nih, siapa lagi yang mau jawab nih? Ya hampir sama sih kayak Yovin. Kalau temen yang kayak gitu pasti ada. Teman-teman kan beragam gitu, kenal banyak orang juga kan sifatnya beragam. Ya kalau emang dimanfaatin ya sudah, kita bermanfaat berarti buat orang lain. Kalau aku biasanya itu temen yang kayak udah jarang chat gitu, kayak yang kemarin tuh deket banget terus tiba-tiba jarang chat. Terus udah lama nih, dia kayak ya aku nggak tahu sih, dia tuh kayak gimana ke akunya gitu. Tapi dia tuh datang lagi minta tolong, entah minta jemput atau apa gitu. Kayak biasanya kayak gitu, yang manfaatin kayak gitu. Oh, berarti pada intinya kan seperti realita saat ini kan kayak teman yang datang saat butuhnya aja. Mungkin kita simpelkan seperti itu kan ya, beberapa perspektif. Teman-teman mungkin rata-rata ya oke, kalau lihat realita teman-teman saat ini kan mungkin bisa dibilang kayak banyak nih beberapa teman yang datang ke kita cuma butuhnya aja. Kalau misalnya kita simpulkan tadi ada beberapa respon dari teman-teman yang puji Tuhan masih bisa dibilang baiklah, tidaknya bisa mengenal diri sendiri. Tapi pernah nggak sih teman-teman ini merasa sampai ih gemes banget, kamu itu datang cuma butuhnya aja, waktu susah kamu kemana? Waktu seneng waktu seneng kamu kemana, kok susahnya datangnya ke aku gitu loh.
Mungkin teman-teman pernah nggak ngalamin kayak gitu, dan mungkin bisa dong sharing-sharing ke kita dan juga buat teman-teman yang lain, gimana sih waktu saat ada temen nih, orang yang asing datang butuh ke kita, tapi kita mempunyai respon yang buruk, tapi bagaimana sih kita bisa mengatasi respon yang buruk tadi? Kalau itu sih pasti banyak kan, apalagi kondisi kayak gini. Itu pasti adalah temen yang datang kalau inget aja sama kita. Tapi rasa jengkel, emosi, sebel itu pasti ada. Cuma ya kan karena aku baik kan Kak, jadi gak usah pikir panjang lah. Gak usah pikir panjang. Aku memposisikan kalau aku jadi dirinya gitu. Misalkan aku butuh nanti, tapi aku gak pernah menghubungi anak ini, terus kok tiba-tiba aku datang gimana. Jadi ya udah aku baik aja gitu. Kalau dari Tirsa. Hampir sama sih, kayak misal ada temen yang kayak gitu ya, kayak cuma butuh aja pas datang pas butuh aja gitu kan. Ya mungkin ada rasa kayak kesel, kayak gemes gitu kan, kayak duh gimana sih ini anak gitu kan, kayak gitu kan, kayak ya gitu. Tapi aku tuh tipikal orang sing kayak ya udah lupain aja gitu, kayak dengan cara aku kayak entah ya drakor atau apa kan nanti lupa juga gitu, kayak gitu. Lihat yang kayak bisa menghibur aku sendiri gitu, jadi kayak lupa sama temen yang kayak gitu di masa yang sekarang ini loh. Oke, berarti masih cari pelampiasan yang lain yang positif. Kalau dari Iren? Kalau gemes tuh mungkin kalau mereka lagi butuh sama kita nyarinya maksa gitu. Jadi kayak nge-spam chat atau apa. Tapi ketika kita yang butuh, responnya lama gitu. Itu kadang yang bikin gemes gitu. Tapi ya kalau mereka lagi butuh, datang waktu butuhnya aja ya mungkin benar-benar butuh kita atau kepepet lah gitu. Jadi ya wis bantu aja, nggak ada salahnya kan bantu orang. Iya Mas Theo, saya juga punya teman kayak gitu. Pas nggak ada butuh-butuhnya itu datang ke saya. Ternyata ngambil beras sama gula. Nggak ada beras sama gula di rumah Mas Theo ternyata. Tolong diapresiasi ya, guyonan teman saya udah lama banget nggak ketemu sama orang soalnya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Itu kan berarti kisah senang dan dukanya ya selama pandemi ya. Ada yang nggak bisa ketemu sama teman-temannya ya kan. Terus kemudian ada yang datang karena butuhnya aja. Tapi ya pasti teman-teman sini saya tahu kalau ini geng baik ya pasti ya. Geng-geng baik yang pastinya ini adalah apa ya, kalau bisa dibilang tuh kalau bahasa kerennya ini apa ya, geng gaul, crewmate gitu ya berarti ya, punya persahabatan yang keren banget gitu kan berarti ya. Nah ada ini nggak salam-salam buat teman-teman yang lagi di rumah gitu ya, mungkin teman-teman Tirza, teman-teman Iren ataupun juga Yovin yang lagi di rumah mau salam-salam, boleh salam kangen atau apa juga boleh nih, silakan. Ya, buat para Yovin Lisius gitu, buat iya. Mungkin salam apa? Salam satu jiwa bisa, salam ya, satu apa? Salam pramuka juga boleh ya, Mas Theo ya. Salam damai. Salam damai. Ya silakan teman-teman. Ya buat teman-teman yang ada di sana dimanapun kalian berada, terutama untuk teman-teman yang setia mendengarkan, menonton El Rey, tetap tetap kuat menahan bosan, tetap kuat, tetap semangat gitu aja. Semangat buat sekolahnya, semangat buat segala aktivitasnya juga, tetap sabar. Yang ngalamin gak kamu sendiri, semuanya ngalamin kok kalau masalah bosan, capek dan segala macamnya. Semangat. Kalau dari aku mungkin tetap semangat untuk sekolah online, kuliah online atau kerja online, terus tetap jaga kesehatan. Kalau dari aku, enggak ya saya. Nggak usah, Bapak bukan gengnya kebetulan. Oh iya, saya diterima nggak sih di geng ini sebenarnya? Tapi nggak apa-apa. Ya? Sedikit kesimpulan sih ya, menurut saya yang namanya komunitas itu penting ya, terutama untuk komunitas yang bisa membangun satu sama lain ya. Apalagi di tengah pandemi yang seperti ini ya kita nggak minta tapi dikasih gitu loh. Dan tadi saya sudah ngerekam cerita dari teman-teman semuanya bahwa di tengah pandemi ini orang yang
deket sama kita aja bisa kayak orang asing kan, jadinya karena saking nggak pernah ketemunya, saking nggak pernah kontaknya. Tapi gimana pun mereka tetap yang namanya teman kita, tetap ada di dalam satu komunitas sama-sama kayak kita, dan itu tugas kita buat bisa menguatkan, walaupun nggak ketemu nggak apa-apa, tapi bisa dikuatkan dalam bentuk doa, ya. Karena doa itu juga sudah merupakan sebuah dukungan yang luar biasa karena mintanya sama Tuhan, gitu ya. Tetap semangat ya buat Iren, buat Tirsa, buat Yovin, buat sekolahnya. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dan berbagi kisah sama Sobat Elre di rumah. Jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada ya. Terima kasih sekali sudah bergabung, melepaskan semua kangen. Saya tunggu buat teman-teman yang lagi menonton Elohim Radio, entah itu yang cowok-cowok ataupun cewek-cewek, kita ketemuan ya nanti. Di Zoom dulu maksudnya. Aku ini masih penasaran. Mereka sumbernya itu kok bisa dari gitu? mana? Siapa sih kiblatnya atau mencontoh? Tapi biasanya fenomena yang ada banyak sekali, misalnya kan teman-teman yang tadi yang diceritakan tadi itu sumbernya dari mereka melihat sesuatu, mereka mendengar sesuatu, ataupun juga dari rekan-rekannya itu. Berarti meniru kan? Kayak gitu. Jadi kan sebenarnya juga ayah hub juga ya sebenarnya. Bahaya. Berasa kayak anak malang gitu ya. Bahaya juga. Kalau Bahaya. misalkan kita di lingkungan yang nggak patut ya sebenarnya, itu juga jadi bisa aja kita juga ngelakuin hal yang sama gitu. Iya, namanya anak muda, aku juga pernah merasakan sih. Maksudnya nggak apa-apa lah. Coba teman-temanku kayak gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kenapa ya sih? kan? Kenapa sih kalian ikut campur? Waduh. Iya. Udah lakuin sama aja sama kayak teman-temanku. Nah, itu sih. Tapi karena semakin kesini itu semakin kayak kita itu bebas nyari referensi. Ya. Apa yang ingin kita tonton, kita dengar gitu kan. Kita dengar. Apalagi kita akses informasinya bebas, internet di mana-mana. Iya. Dan kita kadang-kadang nggak terfilter gitu loh. Kadang-kadang ada ini aku ngutip ya ini kayak. Jadi pepatahnya adalah informasi akan membentuk pola pikir seseorang. Pola pikir akan menentukan tindakan, dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter seseorang. Bahkan bisa merubah karakter aslinya seseorang loh. Waduh. Jadi intinya sih kita itu kayak harus tahu buat diri kita sendiri apa sih yang baik, apa yang bermanfaat buat kita konsumsi sehari-hari. Pastinya firman Tuhan, apalagi tadi ada renungan juga. Wah, Oke? benar. Jadi kita lihat di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah, ngomongnya soal filter, berarti kan kita punya firman Tuhan kan yang menjadi filter utama kita dalam mengerjakan segala sesuatu ya. Didukung sama Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9. Teman-teman boleh lihat di sini ya, nanti nggak saya bacakan ya. Dan filter yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu filter tentang menjaga pikiran. Pernah dibawa juga di renungan harian bahwa yang namanya pikiran itu adalah zona merah kita. Zona di mana yang paling berbahaya lah istilahnya. Jadi pikiran kita tuh harus dijaga, istilahnya jangan sampai kita punya yang namanya pikiran yang bawanya jelek mulu. Di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Betapa menurut saya ya, pikiran itu adalah hal yang terpenting. Yang sangat mempengaruhi apapun yang kita lakukan sehari-hari, dan itu semua berawal dari pikiran. Benar. Harus menjaga filternya dari awal itu memang dari pikiran. Tapi juga bukan hanya pikiran sih, lewat perkataan ini juga. Iya, karena dari pikiran timbul perkataan juga ya. Ya kan? Itu kalau misalkan perkataan itu kan satu luapan dari isi hati gitu kan. Nah, misalkan luapan itu kan berarti mencerminkan siapa sih kita dari perkataan itu. Iya. Siapa sih kita dari perkataan itu. Misalkan nih kita ngomong jorok, ngomong kasar gitu kan. Itu juga ternyata si Adi gitu ya ternyata ya. Apalagi kalau misalkan di chat status WA mungkin ataupun juga di
Kalau main Twitter, Instagram banyak tuh bisa. Wah, panjang banget ceritanya kalau di situ ya kan. Iya benar. Ketik-ketik apa yang mereka katakan itu sumber dari pikiran mereka. Betul. Nah, berarti pikiran mereka isinya ya kayak gitu. Ya kurang lebih lah. kurang lebih sama ya. Terus kalau misalkan di ya ini saya ada kita ada ayat juga nih. Ayat. Di Amsal 19 teman-teman bisa baca. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Selain itu masih kurang dong. Masih ada filter untuk menjaga behavior. Wah. Perbuatan. Perilaku, tindakan. Kenapa gini? Ini kan bertahap. Oh. Ini adalah sebuah siklus. Tindakan. Oh ya. Dari pertama pikiran. Oke ya. Pikiran pasti ke perkataan. Betul. Terus ke tindakan. Behavior atau perbuatan tadi. Perbuatan. Jadi ada di ayat ya kan. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kok bisa? Apa korelasinya? Weh, apa korelasinya? Penasaran dong? Iya, penasaran. Jadi, apa yang lahir dari hati Dari hati akan berubah menjadi sebuah tindakan. Sebuah tindakan. Bisa aja. jadi tindakan. Bisa aja tadi seperti Mas Ade katakan. Gimana? Perkataan. Pasti perkataan mencerminkan karakternya orang. Isi hatinya. Nah, Dan ini juga begitu. tindakannya juga seperti itu. Main tangan. Kadang-kadang orang-orang main tangan. Itu juga mencerminkan kalau hatinya ini keras, kasar gitu. Tapi belum tentu semua orang yang main tangan itu hatinya keras loh ya. Ya. Kalau main tangannya untuk mukul-mukul menyakiti orang itu pasti keras. Tapi Tapi kalau untuk main badminton? tangannya gini-gini tiba-tiba. Untuk badminton, untuk tempat tangan memuji Tuhan. Puji Tuhan itu enggak. Hatinya penuh sukacita. Itu ya. Jadi hati juga penting. Waduh. Hati adalah hati itu perasaan. Seperti ada lagu. Apa tuh? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan. Hati yang gembira adalah obat gitu. Oh iya. Nah, di situ berarti apa yang perilaku dunia saat ini ya, kondisi dunia saat ini dengan komunitas atau apa tadi crewmate yang seperti itu mereka dari mendengar akhirnya dia berpikir perkataannya, tindakannya meniru Langsung Harus ada filternya ya. Iya, dan seharusnya sebagai anak muda, anak remaja masa kini dan takut akan Tuhan, kita belajar dari Timotius. Wah, Timotius. Seperti apa kisahnya? Kita lihat video sebentar lagi. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Paulus menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliling dan memulai gereja-gereja baru. Dan ia membangun tim rekan sekerja yang besar dalam misi ini. Timotius adalah salah satunya. Pada suatu hari, Paulus berada di kota Listra dan bertemu ibu dan nenek Timotius yang setia. Dan dia terkesan dengan semangat dan pengabdian Timotius terhadap Yesus. Sehingga selama bertahun-tahun, Paulus mementori dia dan akhirnya mulai mengirimnya dalam misi ke berbagai gereja. Jadi ketika Paulus mendengar kabar tentang sekelompok pemimpin yang menyusup ke gereja yang berpengaruh di Efesus, mereka menyebarkan pandangan yang salah tentang Yesus dan arti dari mengikuti Yesus, dia mengutus Timotius untuk menghadapi para pemimpin ini dan memulihkan gereja ini. Setelah Timotius tiba di sana, Paulus mengirim surat ini untuk menindaklanjuti dan memberi petunjuk tentang bagaimana memenuhi misi ini. Surat ini memiliki desain yang sangat keren. Ada amanat pembukaan dan penutup bagi Timotius untuk menghadapi para pemimpin ini dengan teologi buruk mereka. Lalu amanat pembukaan dan penutupan ini mengelilingi dua bagian pokok besar yang penuh dengan arahan praktis tentang masalah yang dihadapi Timotius di gereja Efesus. Dan akhirnya, semua bagian-bagian ini dihubungkan atau disimpulkan dengan serangkaian 3 puisi yang masing-masing meninggikan Yesus yang telah bangkit sebagai Raja atas dunia. 1 Timotius adalah surat yang sangat penting. Surat ini membantu kita mendapatkan visi menyeluruh tentang sifat dasar dan misi gereja. Jadi, apa yang diyakini komunitas Yesus secara langsung akan membentuk bagaimana komunitas tersebut hidup dan berperilaku di kotanya. Dengan demikian, teologi dan keyakinannya haruslah terus dievaluasi dan dibentuk oleh firman Tuhan dan kabar baik tentang Yesus. Dan bagaimana gereja dipandang di depan umum juga sangat penting bagi Paulus. Orang-orang Kristen harus dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan integritas. Dikenal karena perbuatan baik, dikenal karena melayani orang miskin dan yang paling lemah, semuanya karena pengabdian mereka kepada Raja Yesus yang telah bangkit. Dan itulah isi kitab 1 Timotius. Di Timotius itu ya, Timotius itu adalah seorang yang lahir dari perkawinan campur sebetulnya. Dari ibunya ini seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Nah,
Tapi Timotius ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan atau kitab suci. Dan itu dibantu oleh ibu dan juga oleh neneknya. Waktu itu Yunika dan juga neneknya Lois. Nah, Lois ya. Gitu. Terus dan dia mau menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Iya. Di usianya yang masih berapa tahun waktu itu? 15 tahun itu. Teladannya luar biasa loh. Betul. Meskipun di usia 15 tahun kan berarti usia seperti teman-teman ya, seperti kita juga saat ini gitu loh. Kita juga. Iya, Inasa. Iya, apa-apa. Usia-usia SMP, SMA, kuliah gitu. Dia mau benar-benar membawa hidupnya untuk melayani Tuhan. Betul. Dia mau masuk di komunitas yang tepat. Iya. Sejak dia kecil. Dia pinter banget filternya gitu loh dia. Iya, di usia 15 tahun juga Timotius ini berarti juga menerima panggilan Tuhan. Ya kan sebagai misi dalam usia muda dia gitu kan. Wow. Sudah di usia muda sudah menerima panggilan Tuhan, tapi juga yang penting ini adalah dia sudah punya karakter yang diharapkan gitu. Di usia 15 tahun itu jadi teladan. Nah, kalau di 1 Timotius 4 ayat 12 itu bilang kayak gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, menjadi anak muda itu sebetulnya bukan harus aku masih muda kok bisa seenaknya. Harusnya dari muda itu kita belajar menjadi orang yang dewasa pemikirannya, dewasa dalam berkata, dewasa dalam perbuatannya. Iya, betul. Timotius juga punya komitmen yang kuat sama Tuhan. Ya itu kerennya waktu dia masih muda, dia udah dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan 5 komunitas, yaitu ada di jemaat Tesalonika, Korintus, Filipi, Berea dan juga Efesus. Wow, keren banget kan dia masa mudanya mau melayani Tuhan, akhirnya dipercaya meskipun dia muda dia bisa menggembalakan 5 komunitas tersebut. Tapi Timotius juga seorang yang hebat loh. Dia memiliki komitmen yang kuat kan tadi kata Mas Putra. Siap menerima semua resiko saat mengikut Tuhan. Benar. Buktinya Timotius tetap teguh melayani Tuhan walaupun dia sedang sakit. Dia pernah sakit. Dibuktikan loh di ayatnya. Ada di 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, anggur loh ya, ada anggur. Tapi berarti kan intinya Tuhan tuh bisa memakai semua kalangan ya. Mulai dari yang paling muda sekalipun Tuhan bisa memakai gitu loh. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita muda dan kita gak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang bisa menuntun kita buat mengerjakan segala sesuatu tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Bener. Segala apapun yang kita boleh terima ya di sekeliling kita, komunitas ataupun crewmate kita masing-masing, apakah itu memang ternyata ini komunitas yang nggak tepat, kita boleh loh untuk kita keluar dari situ. Left group ya. Nah, bukan langsung pertama, maksudnya menghindari yang jeleknya seperti itu. Kalau biasanya kita menjadi teladan di situ. Benar. Merubah malahan ya. Merubah, bukan kita yang akhirnya dirubah. Ikut trek-trekan kayak gitu-gitu. Ikut balapan gitu kan. Kriminal kayak gitu-gitu. Banyak lah contoh-contoh yang mungkin saat-saat ini banyak anak muda yang mengalami, dan jadilah dirimu beda dengan komunitas ataupun dengan perkumpulan yang lainnya. Betul banget. Kayaknya semoga Tuhan membantu kita semuanya buat bisa memfilter segala sesuatu hal yang positif dalam kehidupan kita, karena kita tunggu sesaat lagi. Karena kau beli
Ya ampun. Tadi kan itu udah mendengarkan kisah tentang Timotius ya. Gimana dia dari usia mudanya sudah berkomitmen dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apalagi kita nih sebagai generasi muda, pastinya yang namanya generasi muda itu sebagai tonggaknya sebuah bangsa lah, ya. Kalau misalkan generasi mudanya sudah mampu dan sudah punya keahlian yang baik, pastinya bisa membangun yang namanya bangsa itu dengan baik juga. Iya, Bener banget tuh tadi kata Mbak Yeni. Nggak semuanya itu baik, tapi ada juga yang bagian buruknya. Tapi saat anak muda dicap buruk, terus siapa yang mau tanggung jawab? Tetap yang tanggung jawab itu semua pihak. Bukan cuma orang tua, pemerintah dan lain-lain, tapi semua pihak. Bahkan rekan terdekatnya sampai dirinya sendiri harus memegang andil buat tanggung jawab. Jadi yang bantu ya. Saling membantu buat sinergi, jangan saling menyalahkan. Jangan takut jadi orang yang beda sendiri ketika itu benar ya kan. Jangan pernah takut akan kesendirian dan terasing karena mempertahankan prinsip yang benar. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Jangan minder kalau misalkan aduh kok kayaknya beda sendiri nih tracknya saya ya kan. Tapi kalau trackmu itu benar ya pertahankan, daripada trackmu yang salah. Wah, itu kan jadi yang bahaya juga nih, ya kan? yang lainnya ya. Kalau bisa juga jadi teladan buat crewmate-mu, buat komunitasmu itu, biar jadi komunitas yang membangun, memberkati orang lain, kayak gitu. Bawa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ke dalam setiap kehidupan kita untuk mencapai segala cita-cita dan harapan kita untuk masa depan. Betul. Ingat tadi ada 3 filter ya, sudahan filter pikiran, perkataan dan juga perbuatan. Yuk sama-sama jadi anak muda atau komunitas yang keren. Yang hits, yang membanggakan. Betul. Tapi di hal yang Positif dong pastinya. Iya, kalau mau terus kayak gitu ya. Mau apa Bu silahkan. Gitu ya, ya. Udah kita sweet aja apa ya? Jangan. Nggak usah ya. Gambreng. Tapi membangun sebuah crewmate yang positif pastinya kan perlu yang namanya asupan lah ya. Ya, bener. Karena di Elohim.id sudah disediakan yang namanya renungan harian buat teman-teman semuanya. Teman-teman bisa akses dan juga renungan ini disediakan buat umum, pemuda dan juga anak-anak. Nah itu. Dan juga di hari Sabtu 4:30 ada kita. Hari Sabtu 4:30 ada kita. Komunitas yang baik ini. Akan terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Betul. Dan itu harus di-share nih ke mate-mate-nya yang lain. Ke komunitas-komunitas yang lain. Karena yang baik itu harus disebarluaskan. Betul. Ada streamingnya di YouTube Elohim Ministry. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ya. Sunday Funday juga nggak akan absen kok Sunday Funday ya kan. Jam 8.15 buat teman-teman adik-adik. Wah, adik-adik sekolah minggu, yuk kita belajar bareng di situ, kita memuji Tuhan bareng. Nah. Ya. Kayaknya tema hari ini udah cukup singkat, padat dan jelas ya. Jelas banget komunitas nih. Perlu tuh buat teman-teman pokoknya. Nih. Mas. Apa? Terus jadi berkat di dalam komunitasmu, jadilah mate yang membangun. Wah, kalau ada yang baik dari diri sendiri jangan disimpan sendiri ya berarti. Nah, itu loh. Kan? Disebarluaskan. Kalau ada yang jelek, kita buang. Ya, betul. Karena kita akan kembali lagi ya Sabtu depan bersama kami tentunya, dan tetap di channel YouTube-nya Elohim Ministry jam 4:30 sore. Mau bahas tema apa? Pastinya tema yang menarik banget buat kalian dengarkan ya. Bahas apa ya? Yang muda banget deh pokoknya pastinya. Anak muda banget. Anak muda banget. Yang kekinian deh. Kekinian. Iya udah, rapatnya nanti aja ya. Itu kita tutup ini aja. Ada tema bagus nih, apa ya? Teman-teman semuanya nggak usah didengarkan rapatnya karena itu nanti buat surprise buat kalian minggu depan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dan see you. Pamitan. Sampai jumpa. Sampai jumpa rekan-rekan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku.
Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunanmu ada bagiku, apapun yang terjadi, kau tetap memanggilku anakmu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunanmu ada bagiku, apapun yang terjadi, kau tetap memanggilku anakmu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa.